Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 12 IPA dan IPS yang sedang belajar di rumah. Ini Ibu buatkan video untuk kalian yang lagi belajar online. Jadi hari ini kita belajar tentang ukuran letak data. Kalau sebelumnya kita belajar tentang ukuran pemusatan data, yaitu mean, modus, sama median. Nah, hari ini kita lanjut belajar tentang ukuran letak data. Ukuran letak data itu juga sama, ada 3. Ada yang namanya kuartil, ada yang namanya desil, dan ada yang namanya persentil. Jadi tolong disimak baik-baik. Kalau ada bagian yang belum kalian pahami, silahkan kalian rewind lagi videonya, kalian putar ulang lagi, dan kalian simak baik-baik sampai kalian paham. Jelas ya? Lalu berikutnya, tolong catat materi ini di buku catatan kalian masing-masing dengan rapi dan sedetail mungkin. Di sini, kita belajar yang namanya ukuran letak data. Ukuran letak data itu seperti yang tadi Ibu bilang, ada yang namanya kuartil, desil, sama persentil. Kuartil itu disimbolkan sebagai Q, desil itu disimbolkan sebagai D, dan persentil disimbolkan sebagai P. Untuk ngitung kuartil, desil, sama persentil, ini sebenarnya sama seperti ngitung median. Jadi, kalau kamu bisa ngitung median, otomatis kamu juga bisa ngitung kuartil, bisa ngitung desil, dan bisa juga ngitung persentil. Kenapa demikian? Karena rumus kuartil, desil, dan persentil ini sama dengan median. Dan langkah-langkahnya pun juga sama dengan mencari median. Kalau misalnya kamu lupa, mungkin mau Ibu rewind dulu. Kemarin rumus median data kelompok kan seperti ini. Median sama dengan TB ditambah 1/2N dikurangi FK dibagi F dikali interval. Nah, untuk kuartil, desil, persentil juga sama, hanya bedanya di bagian ini saja. Kalau kuartil, nanti rumusnya I/4N atau I dibagi 4 dikali N. Tapi kalau desil, I dibagi 10 dikali N, tapi kalau persentil, I dibagi 100 dikali N. Kenapa begitu? Karena yang namanya kuartil, itu datanya dibagi jadi 4 kelompok, makanya per 4. Tapi kalau desil, datanya dibagi 10 kelompok, makanya I per 10. Tapi kalau persentil datanya dibagi jadi 100 bagian, makanya I per 100. Sedangkan median datanya dibagi 2 karena tujuannya dia untuk mencari nilai tengah. Jelas ya sampai sini? Silakan kalian tulis rumusnya di buku masing-masing. Lalu untuk pengertian TB, pengertian FK, pengertian F, pengertian N, dan pengertian I itu juga sama dengan si median. Kalau TB itu artinya tepi bawah, berarti batas bawah dikurangi 0,5. Lalu N itu adalah jumlah dari seluruh frekuensi yang ada di soal nanti. Lalu FK adalah frekuensi kumulatif, alias jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, kelas desil, atau kelas persentil. Lalu F itu adalah frekuensi dari kelas tersebut. Berarti frekuensi dari kuartilnya, frekuensi dari desilnya, dan frekuensi dari persentilnya. Lalu I ini adalah interval. Jadi kamu tentukan kelasnya dulu. Misal dari 61 sampai 65. Itu intervalnya berapa?
Jadi sama persis dengan median. Oke, ini ada yang mau Ibu ganti rumusnya karena ada yang salah. Di sini bukan FK ya nak, tapi F. Oke, selebihnya sama. Lalu masalah I. Di sini ada keterangan I. I itu apa? I itu artinya kuartil yang keberapa, atau desil yang keberapa, dan persentil yang keberapa. Ibu contohkan. Dimulai dari kuartil dulu. Kuartil itu tadi artinya datanya dibagi jadi 4 bagian. Jadi andai ini ada data, lalu dibagi jadi 4 bagian. Berarti kalau mau dibagi jadi 4 bagian, maka sekatnya ada 3. Berarti kuartilnya pun ada 3. Ada yang namanya kuartil 1, ada yang namanya kuartil 2, ada yang namanya kuartil 3. Otomatis kuartil ini cuma ada 3 versi, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Lalu I-nya apa? I-nya ya 1, 2, dan 3. Tergantung nanti pertanyaannya apa. Kalau nanti pertanyaannya kuartil 1, jadi I-nya 1. Kalau kuartil 2, I-nya 2. Kalau kuartil 3, I-nya 3. Paham ya sampai sini? Lalu untuk desil, karena datanya dibagi 10, otomatis desilnya hanya ada 9. Berarti di sini ada yang namanya desil 1, desil 2, desil 3, sampai desil ke-9. Terus persentil, karena datanya dibagi 100, otomatis persentilnya hanya ada 99. Jadi persentil 1, persentil 2, persentil 3, sampai persentil ke-99. Terus nanti I-nya juga sama, baik kuartil, desil, ataupun persentil. Ngitungnya pun sama antara kuartil, desil, dan persentil. Oke, Ibu langsung aja ke contohnya. Misal, di sini ada pertanyaan, tentukan kuartil bawah atau Q3 dari data tersebut. Ngitung kuartil, desil, persentil, tadi Ibu bilang sama kayak ngitung median. Otomatis yang pertama kita cari dulu N-nya atau total dari frekuensinya. Ini kalau ditotalin semua jumlahnya adalah 100. Nah, ini adalah N. Lalu yang kedua, kamu cari kelasnya dulu, yaitu cari kelas Q3 karena pertanyaannya Q3. Cari kelas Q3. Otomatis kalau kelas Q3 I-nya adalah 3. Oke. Lalu untuk cari kelas Q3, rumusnya yang mana? Rumusnya kamu pakai yang I/4 dikali N. Jadi data ke I/4 dikali N. Data ke I-nya 3 dibagi 4 dikali 100. Untuk menghitung ini boleh kamu 3 kali 100 dibagi 4, atau boleh juga 3 dibagi 4 baru kali 100. Sama aja nak, gak ada bedanya. Jadi 3 kali 100 bagi 4 adalah 75. Artinya kelas kuartil ketiga ada di data ke-75. Nah, sekarang kita cari data ke-75 ada di kelas keberapa?
Kita lihat lagi tabelnya. Di sini kelas yang pertama frekuensinya kan 4. Artinya kelas yang pertama itu baru sampai data keempat. Karena masih kurang, kamu tambahin lagi ke bawah. 4 tambah 8, 12. Berarti artinya kelas kedua baru sampai data ke 12. Karena kurang, kamu tambahin lagi. 12 tambah 14, 26. Berarti kelas ketiga baru sampai data ke 26. Karena kurang, kamu tambahin lagi. 26 ditambah 35. Baru sampai data ke 61. Karena masih kurang, harusnya 75. Kamu tambahin lagi sama yang bawah. Berarti 61 ditambah 27. Ini sudah sampai data ke 88. Berarti kelas yang ini 70 sampai 74 itu adalah data yang dimulai dari data ke 62 sampai ke 88. Otomatis data 75 ada di kelas ini. Berarti interval atau nilai 70 sampai 74 adalah kelas Q3. Kamu tulis di sini. Kelasnya adalah kelas yang ke-70 sampai ke-74. Beres ya, Nak? Setelah kamu cari kelas, yang kedua, kamu cari TB, kamu cari FK, cari F, dan cari interval. Atau ibaratnya kamu cari data pelengkap. Yang pertama, kita hitung TB atau tepi bawah dulu. Ngitungnya batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah yang mana? Ini batas bawah. Batas bawah kelasnya. Berarti 70 dikurangi 0,5. Yaitu 69,5. Berikutnya, kamu cari FK. FK itu apa? FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 3. Kita lihat lagi. Kelas kuartil 3 tadi yang ini. Ya. Yang ini nih kelas kuartil 3. Frekuensi sebelumnya yang mana? Frekuensi sebelumnya yang ini, Nak. Jadi ini kamu totalin semuanya. 4 tambah 8 tambah 14 tambah 35. 4 tambah 8 tambah 14 tambah 35. Totalnya berapa, Nak? 61. FK sudah, kita lanjut ke F, alias frekuensi kelasnya, alias frekuensi kuartil ketiga. Mana frekuensi kuartil ketiga? Yang ini, si 27. Kita tulis di sini 27. Berikutnya, yang terakhir, kita cari interval. Tadi kelasnya dari 70 sampai 74. 70 sampai 74 ada berapa data? Kita hitung. 70, 71, 72, 73, 74. Ada 5 data. Kalau semuanya sudah, tinggal kita masukkan ke rumus. Tadi rumusnya adalah QI
sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi FK dibagi F dikali I. Karena kita lagi ngomongin Q3, otomatis I-nya diganti sama 3. Jadinya Q3 sama dengan, kita langsung aja ya nak, TB-nya berapa? Tadi TB-nya 69,5 ditambah I per 4N. I per 4N tadi berapa nak? I per 4N 75. Kamu tulis di sini 75. Dikurang FK. FK-nya tadi berapa nak? Nih FK 61. FK-nya 61 dibagi F. F-nya tadi 27 dikali intervalnya. Tadi intervalnya berapa? 5. Kalau sudah, kita hitung lagi. Silakan pakai kalkulator kalian. Yang dihitung pertama adalah 75 dikurangi 61 dulu. Jadi tulis 69,5 ditambah 75 dikurangi 61. Hasilnya 14. 14 per 27 dikali 5. Untuk menghitung yang belakang terserah nak. Kamu mau ngitung 14 dulu dikali 5 baru dibagi 27. Hasilnya akan sama juga dengan 14 dibagi 27 dikali 5. Tidak ada bedanya. Silakan kamu pakai cara yang mana aja, terserah. Kita hitung 14 kali 5 dibagi 27, totalnya adalah 2,59. Setelah itu kita tambahkan 69,5 ditambah 2,59. Hasilnya 72,09. Berarti Q3 atau kuartil 3 atau kuartil bawah adalah 72,09. Oke ya. Silakan kalian catat. Dan ada tambahan sedikit. Tadi kuartil ada 3. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 disebut kuartil bawah. Kuartil 2 disebut sebagai kuartil tengah. Kuartil 3 disebut sebagai kuartil atas. Nah, ini mohon maaf, ini Bu ganti ya. Ini kuartil atas. Silakan ini kalian catat. Nah, desil. Menghitungnya pun sama dengan si kuartil. Kita hitung dulu N-nya, kita totalin dulu si frekuensinya. Tadi jumlahnya adalah 100. Berarti N-nya adalah 100. Lalu ingat, desil itu adalah data yang dibagi 10. Otomatis kita mencari kelasnya sama. Kita pakai rumus yang I per 10. I per 10 N. Berarti data ke I-nya 7 ya nak. Ini I. Berarti data ke 7 per 10 dikali 100.
Ini ngitungnya juga sama, mau kamu 7 kali 100 dulu baru bagi 10 silahkan, mau 7 bagi 10 dulu lalu dikali 100 silahkan, atau ini mau kalian coret juga silahkan, hasilnya sama aja. Artinya berarti ini data ke 70. Nah, kita cari data ke 70 ada di kelas yang keberapa. Tadi kalau kelas yang pertama datanya baru sampai 4. Kelas yang kedua datanya sudah sampai 12. Kelas yang ketiga datanya sudah sampai 26. Kelas yang keempat 26 tambah 35 yaitu totalnya 61. Masih kurang, kita tambahin lagi. 61 tambah 27 88. Berarti data ke 70 ada di kelas 70 sampai 74. Ini adalah kelas desil ke 7. Berarti kita tulis datanya ada di kelas ke 70 sampai 74. Kalau udah langkah yang kedua sama kayak tadi. Kita cari TB, cari FK, cari F, cari I. Yang pertama kita cari TB dulu. Tepi bawah. Sama berarti 70 dikurangi 0,5 yaitu 69,5. Lalu kita cari FK. FK sama jumlahkan frekuensi sebelum kelas desil. Berarti 4 tambah 8 tambah 14 tambah 3 5 yaitu 61. Lalu F itu adalah frekuensi kelasnya. Tadi frekuensi kelasnya adalah 27. Lalu interval dari 70 sampai 74 tadi ada 5 data. Kalau sudah, kita balik lagi ke rumus desil. Rumus desil. Secara umum rumus desil adalah DI sama dengan TB ditambah I per 10 kali N dikurangi FK dibagi F dikali interval. Karena kita lagi ngomongin desil ke-7, otomatis DI-nya kita ganti desil 7. Oke ya nak. TB-nya tadi berapa? TB-nya 69,5. Kita tulis 69,5 ditambah I per 10N. Tadi I per 10N hasilnya berapa? 70. Kita tulis di sini 70. Dikurangi FK. FK tadi berapa? Nih, 61. Lalu F-nya berapa? 27. Intervalnya 5. Next, kita hitung dulu yang dikurang. Karena yang dikurang ada di dalam kurung. 70 dikurangi 61 berarti 9 per 27 dikali 5. Sekali lagi Ibu bilang, untuk menghitung yang di belakang terserah sama saja. Kamu mau 9 dikali 5 dibagi 27 pun hasilnya sama. Kita tulis 69,5 ditambah 9 kali 5 dibagi 27. Hasilnya adalah 1,6666666. Kita buletin jadi 1,67. Kalau sudah kita tambahkan 69,5 ditambah 1,67. Hasilnya 71,17. Berarti desil ke-7 adalah 71,17.
Silahkan kalian catat. Kalau sudah, kita pindah yang terakhir, yaitu tentukan nilai persentil ke-72 alias ngitung P2. Langkahnya sama, hanya bedanya kalau persentil itu datanya dibagi 100. Jadi ini kita hitung dulu N-nya. Tadi ini totalnya adalah 100 alias N-nya. Langkah berikutnya kita cari kelas persentil ke-72. 1. Cari kelas persentil 72. Rumusnya yang mana, Bu? Rumusnya sama yang kayak tadi. Data ke I dibagi 100 dikali N, alias data ke I-nya kita ganti 72 karena kita lagi ngomongin persentil ke-72. Berarti ini 72 dibagi 100 dikali N-nya 100. Berarti data ke. Ini kita coret. Jadi kita mencari data ke-72. Data ke-72 ada di kelas yang keberapa? Kelas yang pertama datanya baru sampai 4. Tambahkan lagi baru sampai 12 data. Tambahkan lagi baru sampai 26 data. Tambahkan lagi baru sampai ke 61 data. Tambahkan lagi sudah sampai data ke 88. Otomatis interval 70 sampai 74 itu adalah data yang dimulai dari ke 62 sampai 88. Karena datanya 62 sampai 88, berarti di dalam sini ada data ke-72. Otomatis data ke-72 ada di kelas 70 sampai 74. Kalau sudah kelasnya, kita tentuin TB, FK, F, dan I. Pertama, kita cari TB dulu alias tepi bawah. TB sama dengan batas bawah atau 70 dikurangi 0,5, hasilnya 69,5. Berikutnya kita cari FK, frekuensi kumulatif, sama seperti tadi. Jumlah frekuensi sebelum kelas persentil 72, yaitu kau tambahkan ini semua. 4 tambah 8 tambah 14 tambah 35, yaitu 61. Berikutnya kita cari F atau frekuensi si kelas persentil 72, yaitu 27. Berikutnya interval dari 70 sampai 74 ada 5 data. Kalau semua sudah lengkap, sekarang kita ke rumus persentilnya. Tadi, rumus persentil secara umum adalah PI sama dengan tepi bawah ditambah I dibagi 100 dikali N dikurangi FK dibagi F dikali I. Karena kita lagi ngomongin persentil ke-72, otomatis I-nya kita ganti 72 atau
persentil 72. TB-nya tadi 69,5 ditambah I per 100 dikali N tadi hasilnya 72 dikurangi FK 61 dibagi F 27. Lalu kita kalikan interval yaitu 5. Kalau sudah sama kayak tadi, hitung dulu 72 dikurangi 61. Jadi 69,5 ditambah 72 dikurangi 61, hasilnya 11 dibagi 27 dikali 5. 69,5 ditambah 11 dibagi 27 dikali 5, hasilnya 2,037 sekian. Kalau mau kita bulatkan berarti jadinya 2,04. Berarti sekarang 69,5 ditambah 2,04, hasilnya adalah 71,54. Ini adalah persentil ke-72. Kalau sudah, silahkan kalian catat. Baik nak, ini materi ukuran letak data. Jadi kesimpulannya, kuartil, desil, dan persentil semua langkah-langkahnya sama, hanya beda di mencari kelas. Kalau mencari kelas kuartil, I-nya dibagi 4. Kalau mencari kelas desil, I-nya dibagi 10. Kalau nyari persentil, I-nya dibagi 100. Sisanya semuanya sama. Oke, silakan kalian catat materi ini. Nanti di pertemuan berikutnya akan Ibu kasih latihan soal. Catat sedetail mungkin. Kalau ada bagian yang tidak paham, silakan kalian rewind kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.